Sobat NDC semua, kenalin nama aku Siva yang di sini akan menjadi host di episode Medfocast hari ini. Kira-kira pada tahu nggak sih Medfocast itu apa? Jadi Medfocast adalah salah satu program kerja milik Departemen Media Informasi BEM Kemafapet Unpad 2025, yang dimana kita akan membahas seputar dunia peternakan. Nah teman-teman, di episode Medfocast hari ini kita kedatangan 3 akang-akang mahasiswa peternakan yang keren banget nih, karena mereka berhasil membangun bisnis produk olahan yaitu dari susu yang nama brandnya adalah Taminum. Pasti teman-teman udah pernah denger dong, apalagi Taminum ini tuh lagi viral-viralnya banget nih di Jatinangor. Boleh nih akang-akangnya dikenalin dulu, ada akang siapa aja? Oke, halo semua, kenalin aku Mikdad dari angkatan 2022 di Taminum sebagai CEO. Oke, teman-teman semua, kenalin juga aku Tarlia, biasanya dipanggil Arli. Aku sebagai COO dari Taminum. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Habil, sama di Fapet angkatan 2022 dan kebetulan di Taminum sendiri menjabat sebagai CCO atau Chief Creative Officer. Nah, jadi aku udah ditemenin sama Kang Mikdad, Kang Arli dan juga Kang Habil. Nah, untuk yang pertama nih, mungkin langsung aja deh ya, kira-kira nih Taminum itu brand apa sih? Dan juga Taminum itu usaha yang kayak gimana nih sampai akhirnya akang-akang bisa membangun brand Taminum ini? Oke, brand Taminum ya. Cerita dengan brand Taminum. Brand Taminum itu sebenarnya base-nya adalah brand susu murni pasteurisasi yang mana dipadu-padakan dengan berbagai varian rasa. Dan bukan sekedar sebagai produk sebenarnya Taminum itu, tapi juga campaign movement yang mana mengajak seluruh konsumen atau masyarakat luas untuk terlibat langsung dalam perubahan sosial. Jadi kita tuh campaign movement berupa perubahan sosial terhadap peternakan rakyat. Jadi secara tidak langsung setiap teman-teman ngebeli Taminum itu ngebantu peternakan gitu. Oke. Nah, di bisnis Taminum ini dijalani oleh berapa orang sih Kang? Apakah akang-akang bertiga atau ada staff-staff lain yang ikut membantu juga? Oke, aku coba izin jawab. Jadi untuk di Taminum sendiri, sebenarnya kita sebagai staff itu ada beranggotakan 5 orang, yang mana terdiri dari kita bertiga dari Fakultas Peternakan, kemudian ada 1 orang dari administrasi bisnis, itu namanya Haleva, kemudian juga ada dari manajemen, itu namanya Rafli, dan kita juga memiliki staff atau karyawan itu ada 2 orang. Oke, nah kalau yang tadi udah diceritain sama Kang Mikdad juga, kira-kira apa sih yang membuat Kang Mikdad itu memilih susu murni sebagai produk olahan yang akhirnya dijadikan sebuah bisnis? Oke, itu cukup menarik ya teman-teman, apalagi cerita dengan susu ya. Apalagi kan kita base-nya adalah peternakan. Nah, di awal mula itu mungkin tarik sedikit ke belakang di bulan Ramadan tahun 2025 di Bazar 4. Nah, itu tuh kita sedikit melihat peluang, dan di situ kita belum tahu produknya apa. Kurang lebih setiap ngelihat peluang, tapi kan di posisi itu tuh kita nggak tahu ya, masih ngawang-ngawang istilahnya. Terus di situ ngelihat karena mayoritas kita anak peternakan dan resource-nya tuh banyak kan di peternakan kebetulan. Secara nggak langsung kita ya terbantu dengan hal itu. Jadi udah resource-nya di peternakan, produk knowledge-nya juga tentang peternakan tuh tahu. Jadi makanya memutuskan ngambil susu murni gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi udah cerita kenapa akhirnya memilih produk Taminum, kalau misalnya dari segi branding dan identitas, kenapa akhirnya memilih nama Taminum dan juga apa sih yang membedakan Taminum dari produk susu lain? Karena aku pribadi itu juga tahu ada beberapa brand juga produk susu yang ada di Jatinangor gitu. Oke, mungkin kita tarik ke belakang juga. Jadi sebenarnya dari brand Taminum sendiri itu yang membedakan sama brand-brand lain mungkin dari latar belakang terlebih dahulu, karena dari setiap 10% dari pembelian setiap produk Taminum itu kita alihfungsikan untuk kepentingan peternak yang ada di rakyat. Jadi salah satu bentuk campaign dari Taminum sendiri gitu. Mungkin kalau untuk dari base produknya itu kita sebenarnya nggak jauh berbeda dibanding yang lain. Cuman memang karakter yang paling kuat yang ada di produk ini adalah karakter susu yang lebih banyak. Jadi
kita masih mempertahankan karakteristik dari susu murni tersebut yang lebih creamy dan juga memiliki rasa yang lebih gurih gitu. Dan nggak semua orang bisa mengkonsumsi susu secara langsung, jadi kita padu-padankan dengan rasa-rasa yang disukain oleh Gen Z gitu. Oke. Kalau tadi aku sempat dengar yang rasa-rasa disukain sama Gen Z. Nah, kalau dari Taminum sendiri, varian rasa yang paling populer gitu atau yang paling banyak banget dibeli, kira-kira ada rasa apa nih, Kang? Oke. Based on yang kita jual beberapa minggu dan beberapa bulan kemarin tuh, memang yang banyak disukai oleh mahasiswa atau pembeli itu di rasa matcha. Karena seperti yang kita tahu, siapa sih yang nggak suka matcha? Mungkin ada sebagian yang nggak suka matcha, tapi mostly memang mereka menyukai matcha. Dan mungkin selain matcha juga sebenarnya banyak sekali rasa-rasa yang kita tawarkan, rasa-rasa yang kita sediakan, terdiri dari 3 series. Yang pertama ada Choco Series, Special Series, dan Fruit Series. Itu juga bisa menjadi daya tambah nilai value bagi kita untuk bisa memasarkan produk Taminum ini gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kang, di awal penjualan produk Taminum, rasa yang pertama kali ada itu rasa apa ya, Kang? Sebenarnya untuk rasa dari awal kita penjualan tuh sudah ada seperti itu, sudah ada banyak dan lengkap yang telah disebutkan saya tadi. Tapi memang kita beiringnya waktu, kita akan tentunya bakal mengimprove dan mengdevelop mana rasa-rasa atau flavor yang disukai Gen Z gitu. Oke, nah kalau boleh nih dikirain kalau yang di depan ini ada rasa apa nih, Kang? Oke, kalau untuk yang di depan ini yang kita bawa pada saat ini itu ada 2 rasa. Yang pertama itu ada Fruit Series sama dari Choco Series. Nah, yang dibawa dari Fruit Series ini ada rasa mangga. Yang dibawa dari Choco Series ini ada Royal Coklat. Jadi sebenarnya produk yang kita bawa pada hari ini itu merupakan produk yang sudah di-develop ulang. Jadi ini merupakan resep yang sudah paten dan juga mungkin sifatnya lebih better dibandingkan kita awal-awal. Oke. Nah, boleh nih buat Akang Ngeci yang mau nyobain, kira-kira kalau misalnya buat yang baru pertama kali nyobain Taminum, paling direkomendasi rasa apa nih, Kang? Mungkin dari kita bertiga ya, mungkin dari Mikdad dulu, apa nih? Kalau aku dari Fruit Series, aku paling suka mangga. Oke. Mungkin kalau dari preferensi aku ya, karena aku lebih suka buah, aku juga prefer ke mangga. Mungkin karena sekarang lagi viralnya matcha-matchaan, terus cewek-cewek juga sukanya matcha, biasanya orang-orang sukanya matcha, tapi kalau aku mangga. Oke, mungkin bukan bermaksud pick me ya, ini teman-teman sini milih mangga. Jujur kalau aku sendiri lebih suka fruit juga, tapi yang rasa strawberry, Taminum strawberry. Dicoba ya guys. Jadi teman-teman yang baru pertama kali cobain Taminum, boleh nih dicoba rasa matcha yang paling populer, terus ada mangga dan juga ada strawberry nih. Nah, oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya usaha yang dikembangin dari akang-akang yaitu Taminum, apa sih kira-kira tantangan terbesar dalam proses pembuatan Taminum itu? Jadi kayak bangun brandingnya kah? Atau mungkin ada tantangan yang lain yang akang rasakan? Mungkin nanti dari kita bertiga ya, boleh banget, Kak. Versi. Oke, kalau dari aku sendiri CEO mungkin sama semester akhir mungkin ya. Kita di semester akhir kan tuntutannya cukup banyak lumayan, apalagi tugas akhir. Nah, di situ mungkin hal yang paling pertama tuh manajemen waktu. Itu sebenarnya kayaknya semua orang juga lumrah deh manajemen waktu, yang cukup lumayan susah. Kebetulan aku lagi nyusun skripsi, terusan lagi bangun beberapa usaha. Salah satunya Taminum, dan sekarang juga ini kan lagi posisinya untuk manajemen orang, tim terutama. Apalagi kita tuh kelasnya beda-beda ya. Beda-beda. Nah, disitulah untuk barengin jadwalnya itu yang susah kebetulan. Tapi alhamdulillah dengan sistem SOP yang jelas dan mungkin lebih efisien daripada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi hal-hal yang sekiranya teknis itu udah dilepas tangan. Oke, sebenarnya karena kita dari angkatan yang sama, mungkin tidak jauh berbeda ya kesulitannya, yaitu ya tadi membagi waktu, karena kita punya tanggung jawab juga sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah. Mungkin kalau dari sisi Taminumnya sendiri itu banyak banget yang mungkin masih kita harus banyak pelajari, karena secara gak langsung kita semua ini kan turun dalam dunia bisnis itu mungkin banyak yang baru memulai juga. Jadi seenggaknya kita masih ngedevelop diri masing-masing juga nih, supaya nantinya ke depan kita punya base yang kuat gitu. Itu sih pelajaran.
Paling kalau dari aku sendiri karena sama kita angkatan 2 kebetulan dan memang ada tuntutan dari pendidikan atau kuliah gitu ya, yaitu skripsi atau tugas akhir. Karena itu kita agak susah membagi waktunya. Tapi insya Allah dengan kerjasama tim dan koordinasi yang baik itu bisa diatasi. Ditambah kan kita ada beberapa divisi di belakang di bawahnya. Itu tuh kita sebisa mungkin harus bisa saling merangkul, saling berkoordinasi dengan baik dan pada akhirnya bisa lancar segala sesuatunya. Oke, nah mungkin aku sekarang pengen denger dari strategi pemasarannya Taminum nih. Kira-kira kalau misalnya dari brand Taminum sendiri ada strategi khusus nggak sih? Karena kan untuk strategi pemasaran khususnya kayak UMKM itu kan biasanya menggunakan media sosial nih teman kakak. Nah, kira-kira kalau dari akang-akang sendiri untuk brand Taminum adakah strategi pemasaran khusus di media sosialnya mungkin? Oke, izin jawab. Sebenarnya kita udah melakukan berbagai macam strategi. Salah satunya ada KOL, terus juga nanti kedepannya bakal ada ads juga, terus juga konten-konten daily gitu. Dan harapannya dengan ketekunan dan keseringannya kita upload gitu, insya Allah banyak orang yang mengetahui itu Taminum apa, sehingga banyak orang juga yang mencoba dan mengetahui apa itu Taminum. Di satu sisi kita juga membuat tampilan ini ya, cup design itu juga kan sebagai tanda wajah pertama gitulah yang diketahui nanti oleh pembeli, dan juga tentunya akan dibuat semenarik mungkin sehingga bisa saya visualisasinya lebih baik gitu dan bisa menarik hal banyak. Oke, nah sejauh ini nih respon para pembeli atau konsumen nih kepada produk Taminum ini ada nggak sih testimoni yang paling berkesan yang menurut akang-akang kayak menyentuh hati gitu, atau yang paling beneran seberkesan itu gitu? Oke, mungkin dari aku ya. Nanti mungkin dari masing-masing juga ya. Boleh banget. Kalau dari aku sendiri yang berkesan mungkin yang sampai saat ini kita tuh terus berdiri itu terlepas dari konsumen tentunya. Ya karena dari awal banget kita ngerintis, mungkin dari booth teman-teman Sobat Taminum tahu, dari kita tuh dari bazar pertama kali Ramadan, dari belum terciptanya produk sampai saat ini punya outlet, itu tuh tak terlepas dari konsumen. Kebetulan dari teman-teman yang belum lulus sampai udah lulus, jadi tuh tahu proses Taminum. Jadi itulah sebenarnya yang membuat ya kita tuh wah seru ya kalau misalkan nemenin juga gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, memang dari awal kan kita nge-provide ke orang-orang atau memperkenalkan Taminum ini sebagai produk susu, olahan susu, yang mana ini adalah susu murni. Itu yang ada di benak aku sebenarnya nggak semua orang bisa minum Taminum ini gitu loh. Karena mungkin bakalan ada yang orang laktos intoleran dan lain-lain. Kemudian juga mungkin ada orang yang mungkin perutnya nggak biasa, bakalan sakit perut gitu-gitu. Kita kan nggak pernah tahu, tapi alhamdulillah ya banyak banget yang awal atau customer awal kita sebelum adanya Taminum itu mungkin memberikan kesan yang baik gitu. Jadi yang mendorong kita sampai berdiri sampai pada saat ini itu mungkin boleh aku kutip sedikit, di mana dia tuh berkata mungkin kalau sebelumnya aku nggak bisa minum susu murni karena selalu sakit perut, tapi setelah aku minum ini aku jadi bisa ngerasain rasanya susu murni tanpa harus sakit perut. Dan dia selalu repeat order, minimal itu sehari itu dia bisa 3-4 cup sehari untuk pembeliannya. Itu sih yang paling berkesan buat aku sendiri ya. Sebenarnya yang paling berkesan tuh tentunya kan feedback dari pembeli ya, entah itu ngomong langsung wah enak, atau mungkin secara tidak langsung dari ekspresi gitu kan. Tapi memang yang di sini ditonjolkan oleh kita, oleh Taminum sendiri, selain tadi hanya pemberian atau pelayanan yang terbaik brand kita, juga campaign movement kita juga di sini ada sedikitnya edukasi tentang apa itu susu kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa yang belum menau lebih dalam tentang susu gitu. Jadi kita sedikit mengasih value apa itu susu. Jadi disitulah mungkin yang sangat berarti buat saya gitu. Oke, nah tadi sempat di-mention juga kalau Taminum ini tuh awalnya bentuknya sebuah booth atau bazar yang ada di Unpad ya kalau nggak salah pas waktu buka puasa. Nah, apa sih yang mendasari akang-akang akhirnya mantep, kita bikin outlet untuk Taminum ini gitu. Apa sih yang bikin akang-akang kayak percaya kalau misalnya Taminum ini adalah produk yang emang seharusnya untuk lebih dikembangkan lagi gitu?
Mungkin nanti dari kita masing-masing Boleh, juga, boleh banget. dari Pak Dad dulu. Oke, mungkin kalau dari aku, kenapa aku ikut terjun? Pertama kan, mungkin kita berlima tuh niatnya bukan berbisnis, cuman jualan di Ramadan Bazaar itu. Nah, terus ngeliat prospek dan ya tadi loyalitas pelanggan tuh, dan ya tentunya pelanggan tuh suka ngeliat prospek itu, jadi kenapa enggak kita terjun sekalian gitu? Mungkin karena ngeliat peluang. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, banyak banget hal-hal yang berkesan dan juga sifatnya keberlanjutan gitu. Mulai dari azas kebermanfaatannya. Mungkin kalau misalkan kita agak mulai dari diri kita sendiri gitu, siapa yang bakalan jadi sarana untuk peternak rakyat gitu, bisa menjual produknya gitu. Mungkin langkah kecilnya bisa kita lakukan ya dengan cara ya kita terus berlanjut berjualan minuman tersebut gitu. Jadi menurut aku yang paling penting dan menjadi latar belakang Taminum ini adalah azas kebermanfaatannya, gimana kita memberikan dampak sosial secara mungkin secara langsung ke peternak rakyat gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri kurang lebih sama lah ya. Tapi memang dari awal kita di booth itu di Ramadan itu memang kita belum ada belum ada bahasan untuk apakah kita akan lanjut kah, atau belum ada bayangan sampai saat ini gitu. Saat itu memang hanya berjualan di bulan Ramadan, kita melihat peluang karena kan di bulan Ramadan orang-orang berpuasa, kita mencari peluang gimana nih caranya kita bisa berjualan, mencari peluang, kita langsung mentap tentang minuman gitu. Tadinya nggak akan susu, tapi pada akhirnya kita mentap susu gitu. Dan dari situlah kita sebagai mahasiswa peternakan gitu ya, tentunya harus bangga dan juga sayang banget gak sih kalau misalnya ini nggak dilanjutin gitu. Dari titik tersebut, berangkat dari situ kita berdiskusi dan pada akhirnya kita udah sampai sini gitu, alhamdulillah. Oke. Nah, tadi Akang dari angkatan 2022 ya, berarti teman seangkatan semua tapi berbeda kelas. Kebetulan kalau aku sendiri sosial ekonomi. Oke. Nah sebenarnya memang beda kelas. Kalau aku dari ekonomi aja, tapi kebetulan sama dia, cuman kalau dia di produksi. Oke, nah kira-kira gimana sih cara Akang-Akang itu bisa memanajemen waktu supaya kayak proses dari produksi dan distribusi dari Taminum ini tetap jalan, tapi aktivitas Akang-Akang di dunia perkuliahan ini juga tetap stabil gitu, nggak ada yang jomplang. Mungkin boleh dari satu-satu juga nggak apa-apa. Mungkin coba aku jawab dulu di sisi operasional, karena banyak hal-hal yang sifatnya mungkin lebih urgent gitu, karena kita tahu sendiri bahwa produksi tetap jadi ranahnya operasional gitu. Nah, kalau dari aku sendiri itu gimana caranya kita bisa manage waktu nih, mulai dari produksi, kuliah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau dari aku itu pakai time blocking, dimana nanti kita itu ngebagi waktu, dimana harus kuliah, dimana harus kita produksi maupun juga distribusi. Nah, ketika kita udah nerapin atau implementasiin time blocking ini, kita udah tahu nih, jadi barometer kita tuh di setiap kegiatan tuh kayak gimana dan jadwalnya kayak gimana gitu-gitu. Terus kemudian kalau untuk kalau misalkan untuk produksi, kita tuh karena sistemnya udah terbentuk, kita udah buat sistem delegasi di mana kegiatan teknis itu dilakukan oleh seorang delegasi tersebut gitu. Jadi memang dengan adanya pembuatan SOP, kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada teknis yang diwakilkan oleh orang lain, namun dengan kualitas yang sama gitu. Kalau dari aku, kenal dari Miklat gimana? Mungkin udah. Udah ya? Cukup. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Taminum ini udah mulai untuk bekerja sama dengan pihak lain kah? Atau misal UMKM ataupun komunitas, atau mungkin ada rencana untuk membuka cabang gitu nanti di daerah lain mungkin ke depannya? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kita udah coba untuk kerjasama dengan beberapa pihak, itu terutama pihak-pihak event bazar, event mungkin kegiatan mahasiswa yang ada di kampus, tapi belum, mungkin karena kita masih proses dalam pembuatan surat menyurat. Jadi untuk proses kolaborasi lebih lanjut dengan pihak eksternal mungkin akan jauh lebih masif di bulan selanjutnya, karena mungkin kita juga masih memupuk si fundamentalnya ini dari si persuratannya. Kemudian ya ada tambahan nggak?
Mungkin kalau misalkan terkait cabang dan lain-lain, intinya adalah kita tuh ngebentuk sistem dulu fundamentalnya, terus segi finansialnya. Nanti setelah itu mungkin barulah beralih ke produknya, terus kerjasama. Mungkin di bulan-bulan depan. Tapi untuk terkait cabang ya insya Allah lah doain di Bandung. Oke, nah kalau untuk inovasi produk baru mungkin nanti Taminum akan bikin produk olahan susu lain selain susu, mungkin apakah udah kepikiran mungkin Kak? Ada. Kita punya diversifikasi produk. Sebenarnya bukan dari rasa, bukan dari kualitas, tapi lebih ke diversifikasi ukuran, yang mana kita tuh bakal sediain susu murni pasteurisasi 1 liter. Karena di pasaran itu nggak banyak yang menjual secara komersil susu murni pasteurisasi dengan ukuran 1 liter. Orang-orang tuh pasti selalu nyari, dan kenapa kita diversifikasi ini? Orang tuh berangkat dari orang-orang selalu bertanya, ini beli susu di mana sih? Beli susu di mana sih? Kayak mau dong nitip beli yang 1 liter, mau dong. Agaknya untuk di komersil sendiri itu kurang masif. Makanya kenapa kita coba untuk ngangkat, kenapa kita nggak buat produk dengan ukuran 1 liter? Mungkin nanti buat teman-teman, misal buat teman-teman atau sobat-sobat Taminum pengen beli nih susu yang murninya aja, pengen coba susu rasa sapi langsung mungkin ya, mungkin teman-teman bisa kontak Taminum. Oke Kak, jadi kalian nggak perlu ke kandang, nggak perlu becek-becekan, nggak perlu ketemu sapi, nggak perlu bau-bauan, tapi kalian udah bisa minum susu murni gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih, karena akang-akang juga masih kuliah, masih mahasiswa, mungkin ada beberapa juga akang dan Ece yang mahasiswa nih yang ingin memulai usaha tapi takut gagal. Nah kalau dari akang-akang sendiri adakah tips mungkin untuk teman-teman? Oke, paling setiap mahasiswa termasuk aku juga di awal emang ada rasa keraguan di mana takut gagal. Itu wajar, hal yang wajar, asalkan kita sepintar-pintar mungkin mencari circle ekosistem pertemanan yang baik yang saling mendukung terkait bisnis itu sendiri gitu. Nah disitulah teman-teman bisa percaya diri dan lebih berani untuk mengambil ide-ide bisnis yang bisa potensial. Kalau misalnya ada suatu pemunduran atau naik turun itu hal yang biasa, karena itulah mental dibentuk gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, kemungkinan karena kita biasanya adalah mahasiswa ya, pertama kali mungkin apalagi peternakan yang nggak beririsan langsung sama bisnis. Nah, kita tuh punya motivasi tinggi, mungkin lebih dari 3 kali lipat lebih dari anak-anak FEB. Kita harus benar-benar mau kemana-mana. Dan kemungkinan dan beberapa waktu lalu, mungkin tahun kemarin, gue tuh sempat ngikutin kayak event-event, pelatihan-pelatihan, terusan dan lain-lain lah. Dan ngelihat kita ada himpunan, kebetulan ada himpunan di eksternal. Nah, itu tuh kita dipertemukan sama orang-orang yang punya bisnis. Nah, disitulah saling cocok gitu kan. Bener, karena kalau dari pengalaman kita bertiga pribadi, memang yang paling penting dalam menjadikan atau mengimplementasikan suatu bisnis itu memang partner dan juga lingkungan. Itu yang sangat mendukung, karena kalau ngelihat secara langsung nih, kita di Fakultas Peternakan memang tidak dipupuk untuk menjadi seorang entrepreneur gitu, malah jadi seorang teknisian. Jadi nggak banyak mungkin hal-hal yang bisa kita ambil dalam konteks bisnis di ranah peternakan. Makanya kita kenapa dari kita bertiga itu pengen explore lah dunia entrepreneur gitu sih. Oke. Mungkin aku boleh tahu nggak sih gimana cerita awal kenapa gimana akang-akang bisa ketemu terus akhirnya mantep buat bikin bisnis Taminum, kayak ketemunya gimana? Karena kelihatannya akang-akang kayak satu circle ya, mungkin bisa dibilang. Oke, sebenarnya kalau kenal dari pribadi Mikdad sama Arlis udah dari maba ya. Kita udah dari maba kenal, mungkin ini beberapa orang teman yang pertama kali di Jatinangor gitu lah istilahnya, jadi Vapet. Kalau misalnya sama yang lain itu kita dipertemukan di suatu organisasi atau himpunan, namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pajajaran. Istilah karena mungkin memiliki semangat yang sama, visi yang sama, sehingga melihat potensi peluang juga di bulan Ramadan, istilah titik berangkat kita sehingga kita bisa membuat produk atau brand Taminum ini.
Oke, kalau dari aku sendiri tadi bener ya, mungkin aku lebih nyemplung lebih lama mungkin ya di HIPMI itu sendiri. Jadi tentunya karena aku kurang puas dengan, mungkin bukan kurang puas di peternakan ya, mungkin jiwa bisnis aku tuh belum terpuasi di fakultas itu, makanya aku explore keluar luar. Dan ketemulah di satu himpunan, kebetulan namanya HIPMI. Dan di situ mungkin aku lebih dulu 1 tahun daripada mereka ya. Dari mungkin semester 3 aku udah nyemplung di HIPMI dan ketemu kebetulan banyak belajar di situ tentang bisnis, tentang partner, tentang strategi lebih. Terus di situ ketemu mungkin saling cocok karena kan kalau misalnya partner bisnis itu sebenarnya susah gampang, apalagi kayak sebenarnya kayak pasangan lah. Kalau misalkan partnernya agak rungkat ya udah hancur juga kan gitu. Jadi ya pintar-pintar teman-teman nyari circle, lingkungan, partner. Oh, Kang Tarli mungkin Kalau dari aku ya, mungkin kita flashback lagi, balik ke belakang gitu. Kenapa berdirinya Taminem gitu, terus juga gimana cara kita ketemu. Bener tadi kata Mikdad sama Habil, kita ketemunya di satu organisasi atau satu himpunan di mana mungkin ada kecocokan dari masing-masing dan jadilah Taminem ini gitu. Karena ketika kita bicara tentang partner, pasti kita tuh harus picky, istilahnya apa ya? Kita milih orang yang benar-benar serius dan juga memiliki kemampuan di bidang itu tersebut gitu. Jadi nggak asal-asalan, dan itu yang susah. Dan kebetulan memang dulu kita dipertemukan dengan visi yang sama dan dengan dengan keahlian masing-masing. Kita juga makanya berdiri lah sebuah Taminem ini. Itu sih kenapa berdiri. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan yang mungkin masih seputar tips nih. Kira-kira menurut akang-akang nih, peran mahasiswa dalam menciptakan sebuah usaha, tapi nggak cuman untuk memikirkan cuan yang didapat, tapi juga membawa nilai dan identitas kampus. Itu kira-kira seperti apa, Kang? Oke, kalau ngelihat identitas kita sebagai mahasiswa tidak terlepas dari adanya Tridharma mahasiswa kan. Namun yang di-highlight pada Tridharma mahasiswa yaitu kebermanfaatan untuk masyarakat, di mana memang secara gak langsung campaign sosial yang kita bawakan ini sesuai dengan identitas Tridharmanya mahasiswa gitu. Jadi kita bukan cuma bisnis yang cuma menguntungkan diri sendiri, tapi kita juga memberikan azas kebermanfaatan kepada sesama gitu, teman-teman. Oke, mungkin dari Kang Habil atau Kang Mikdad? Cukup. Udah cukup, diwakilkan aja. Nah, akan Indonesia, ternyata kita udah nyampe di pertanyaan terakhir. Mungkin untuk closing statement-nya nih untuk Kang, kira-kira apa pesan dan juga harapan dari Kang Mikdad, dari Kang Tarli dan juga Kang Habil kepada para pendengar Medfocast, khususnya mahasiswa FAPET yang ingin membuat usaha sejak mereka masih dini nih, Kang? Dari aku dulu mungkin ya. Oke. Sebenarnya ya banyak, bukan ingin menggurui juga, tapi lebih ke memberikan rasa semangat aja untuk teman-teman semua, bahwasannya ya kita dibentuk bukan hanya seorang yang berintelektual tinggi gitu, tapi kita juga harus bisa memberikan peran kepada kampus, kepada masyarakat, kepada teman-teman kita sendiri, yang mana ini adalah salah satu gerbang awal untuk kita membuka bisnis. Jadi menurut aku untuk kalian yang memiliki akses yang kurang, mulai dari pendidikan tentang latar belakang bisnis atau juga entrepreneurship, itu kalian boleh banget banyak belajar atau ditemuin di lingkungan-lingkungan yang sifatnya mendukung sama keinginan kalian. Jadi kalian jangan patah semangat dengan kekurangan yang kalian miliki. Intinya kalian harus selalu explore lah, jangan menutup ruang atau melewati batas-batas yang kalian batasin itu. Kalau dari aku itu. Mungkin kalau dari aku sendiri closing statement-nya kali ya. Mungkin yang pertama untuk teman-teman, terutama teman-teman sobat-sobat di luar sana, terutama anak-anak peternakan ya. Mungkin yang pertama karena kita basicnya peternakan dan selalu diajarin peternakan, nggak luput sama bisnis, tapi sedikit. Tapi mungkin teman-teman dari sedikit itulah mungkin teman-teman harus explore lebih dalam, lebih giat lagi, lebih banyak lagi lah explore terkait bisnis, dunia bisnis. Dan jangan lupa teman-teman ketika udah punya ilmunya mungkin langsung dieksekusi aja, mulai aja dulu sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Kalau misalkan
gagal sedikit ya nggak apa-apa, itu namanya belajar. Jadi mumpung masih muda, jadi jatah gagalnya tuh dimaksimalin aja nggak apa-apa. Kalau dari aku sendiri, semangat bagi teman-teman yang mau memulai bisnis. Pada dasarnya, apalagi khususnya di peternakan ya. Pada dasarnya kan peternakan banyak sekali ladang bisnis yang bisa dicoba, mulai dari hulu sampai hilir. Yang bisa teman-teman explore, bisa teman-teman pelajari bagaimana peluangnya, bagaimana sistemnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan takut juga untuk tetap belajar gitu. Dan pesan satu, intinya yang akan saya sampaikan pribadi, pelajaran atau pengalaman bisnis pertama itu lebih berharga daripada kuliah 7 semester. Oke. Gitu. Jadi buat Akang Gece pendengar dari Medfocus, jangan lupa belajar dan juga jangan takut untuk mencoba. Nah, mungkin boleh nih dikasih tahu tempat dan juga alamat dari outlet Taminum biar nanti pendengar Medfocus bisa langsung datang ke outlet Taminum nih ya. Oke, mungkin untuk alamatnya sendiri itu kita ada di Jalan Raya Jatinangor. Tepatnya itu ada di depan Sabar Subur. Kalau teman-teman tahu Sabar Subur, mungkin kita ada di seberangnya. Itu persis di depan Sabar Subur outlet kita. Jadi untuk kalian yang pengen datang, boleh langsung datang ke sana dan pilih menu kesukaan kalian. Ditunggu ya teman-teman. Nah, gak kerasa ternyata Medfocus episode hari ini membahas tentang Taminum udah selesai nih. Terima kasih buat Kang Habil, Kang Mikdad dan juga Kang Tarli yang udah menemani aku selama beberapa menit ke depan. Jadi terima kasih buat sobat-sobat Taminum yang udah mendengarkan Medfocus hari ini. Aku Siva sebagai host pamit undur diri. See you. Taminum. Oke, boleh jargon nggak? Boleh Bang. 1, 2, 3. Taminum kemana-mana.